Meskipun Erik ten Hag gagal di Manchester United, terutama selama 12 bulan terakhir, masih ada manajer lain yang sangat diremehkan di balik penampilan tangguh pria Belanda itu, dan beberapa hinaan daring terhadapnya jauh dari kata adil. Tentu saja, ada penggemar yang datang dari tempat yang objektif. Hal pertama yang perlu disebutkan adalah bahwa penampilan Manchester United sejak Agustus lalu tidaklah cukup baik, dan tentu saja, setiap manajer yang bertanggung jawab atas tim yang tidak memperoleh hasil, harus menanggung sebagian kesalahan dan menerima kritik yang menyertainya. Ini, seperti yang disebutkan Harry Maguire tadi malam, merupakan bagian tak terpisahkan dari bermain untuk klub sekelas United. Sayangnya, beberapa komentar dalam beberapa minggu terakhir telah kembali ke cerita lama yang diceritakan penggemar kepada diri mereka sendiri tentang orang-orang seperti Ralf Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer, dan Louis van Gaal, serta Jose Mourinho. Topik tidak memiliki pengetahuan taktis adalah kata kunci yang selalu dilontarkan ke dalam ranah percakapan oleh penggemar, tetapi itu tidak benar di level manapun. Orang-orang akan menunjuk ke arah tim Ten Hag dan cara mereka bermain pada Rabu malam melawan Porto, yang tentu saja berantakan di banyak posisi, tetapi tim Ajax-nya telah pergi ke tim yang lebih tangguh dan menunjukkan bahwa mereka dapat bermain kompak di Eropa. Jadi mengapa ini tidak dapat terjadi di Manchester United? Pada musim 2021-2022, Ajax asuhan Ten Hag tidak terkalahkan dalam semua 6 pertandingan grup di Liga Champions, menjadi salah satu dari 11 manajer yang mencapai prestasi itu dalam grup yang berisi Sporting Lisbon, Borussia Dortmund, dan Besiktas. Ini semua adalah tim yang akan sulit dihadapi oleh tim Manchester United saat ini, meskipun mereka berbakat di Eropa. Sebagai perbandingan, Dortmund finish kedua di Bundesliga musim itu, Sporting berada di posisi yang sama di Liga Portugal di belakang Porto, yang membuat United kesulitan di tengah pekan, dengan Besiktas menjadi satu-satunya yang tersingkir dari grup, finish di posisi ke-6 di liga mereka. Kumpulan hasil seperti itu, yang mencakup kemenangan tandang 5-1 melawan Sporting di Portugal, sangat kontras dengan apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir di United, dengan kekalahan dari Galatasaray, Sevilla, dan Bayern Munich, serta hasil imbang dengan Twente dan Copenhagen, serta hasil terbaru melawan Porto. Argumen Liga Primer lebih baik daripada Liga Belanda benar-benar terbukti, dengan taktik pelatih asal Belanda itu secara teori jelas membutuhkan lebih banyak kerja keras untuk diterapkan di Inggris, karena peningkatan taktik yang sangat pesat di seluruh liga. Tetapi bagaimana Anda bisa menjelaskan penampilan United di Eropa? Melawan lawan yang bisa dibilang lebih lemah dengan individu yang lebih baik? Apa yang salah sejak Barcelona? Di Eropa, Ten Hag telah menunjukkan kemampuan untuk tampil gemilang dan tampil mengagumkan. United mendominasi pertandingan tandang melawan Barcelona di Camp Nou pada musim pertamanya. Tetapi sejak pertandingan itu, tim terus berjuang, hanya memenangkan 1 dari 10 pertandingan Eropa terakhir mereka. Mengapa ini terjadi? Apakah benar-benar dapat sepenuhnya menyalahkan Erik? Ada contoh kualitas taktis Ten Hag dalam biografi yang ditulis oleh Martin Meja. Dengan banyak yang menyebut pelatih asal Belanda itu sebagai pria yang sangat teliti dan berorientasi pada detail, yang tidak menyia-nyiakan peluang di lapangan atau di rekaman video saat menonton pertandingan. Mengingat ini adalah pendapat dan pernyataan yang dibuat oleh mereka yang bekerja di bawah manajer, sulit untuk membayangkan dia tidak melihat tingkat ruang yang diberikan tim terhadap Manchester United. Tetapi hal itu menimbulkan pertanyaan mengapa hal itu tidak diperbaiki. Kenyataannya adalah, Erik tidak beruntung untuk mencapai apa yang telah dicapainya di Go Ahead Eagles, FC Utrecht, dan Ajax. Dia dianggap sebagai ahli taktik, dan itu adalah pendapat yang dianut secara luas oleh sejumlah orang dalam permainan tersebut. Mungkin banyak orang yang dekat dengan Ten Hag merasa dia tidak beruntung untuk datang ke Manchester United saat itu,
yang merupakan pendapat sebagian besar orang yang telah datang melalui pintu-pintu terkenal di Old Trafford sejak Alex Ferguson pergi. Eric datang ke klub dengan reputasi besar, dipuji sebagai jenius taktik, hanya untuk diberitahu dalam waktu 17 bulan bahwa mereka tidak memiliki petunjuk tentang sepak bola. Semuanya sudah terlalu berlebihan, dan sesuatu harus segera diubah. Mengapa semua manajer ini gagal di Manchester United? Bukan hanya satu, sudah 6. Semuanya dengan kegagalan yang sama. Percakapan yang sama telah terjadi selama dekade terakhir di Sky Sports dan TNT Sports. Segmen yang sama yang terjadi di bawah David Moyes terjadi 10 tahun kemudian di sekitar Ten Hag. Harry Maguire merujuk pada hambatan mental yang menyebabkan para pemain kebobolan banyak gol satu demi satu. Kekalahan ini bukanlah hal baru. Sudah terjadi selama beberapa dekade. Jadi mengapa kita bersikap seolah-olah ini hanya masalah Ten Hag? Ini telah berlangsung lama di bawah 6 manajer yang berbeda. Ini adalah situasi berulang yang disorot setiap 6 bulan. Ini adalah siklus yang sama, tahun demi tahun, jendela demi jendela. Ini bukan saran untuk dengan keras menyarankan Manchester United perlu mempertahankan Erik ten Hag dan dengan tegas menuntut agar dialah satu-satunya orang yang membawa klub ini maju. Tetapi hanya bocah kecil yang mengira 10 tahun salah urus akan berubah dalam 10 pertandingan. Sulit mengatakan mentalitas klub yang selama ini selalu berada di belakang para raksasa. Saat ini tiba-tiba berubah dalam waktu 2 bulan setelah musim pertama mereka di bawah kepemilikan baru. Man United dan Man City sama-sama memburu 2 prospek akademi terbaik Swansea City, Harlan Perry dan Brogan Popham. Kedua klub telah menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan kedua remaja tersebut yang menunjukkan minat mereka terhadap keduanya. Perry, gelandang tengah berusia 16 tahun dan pemain internasional Wales U17, tidak dapat menandatangani kontrak profesional hingga ulang tahunnya yang ke-17 pada bulan November. Sementara itu, bek tengah Wales U18, Popham, telah menarik perhatian para pencari bakat, tetapi ia belum menandatangani kontrak profesional dengan klub Championship tersebut. Demikian dilaporkan Mirror. Jika salah satu pemain meninggalkan Swansea, klub berhak atas kompensasi. Karena kedua pemain muda tersebut saat ini sedang menjalani masa beasiswa. Arsenal dan Tottenham juga disebut-sebut tertarik pada kedua pemain tersebut, tetapi minat mereka tidak seberapa dibandingkan dengan United dan City. Perry bermain dalam ketiga pertandingan untuk Wales di kejuaraan Eropa U17 di Siprus pada bulan Mei, sementara Popham telah menjadi kapten tim U17 Swansea di Piala PDL musim ini. United telah berfokus pada peningkatan perekrutan pemain muda mereka sejak Ineos bergabung, sementara Elite Development Squad City telah memenangkan Liga Primer 2-3 kali dalam 4 musim terakhir, mempertahankan reputasi mereka sebagai salah satu akademi terbaik dalam sepak bola. Luke Fedorenko, yang dipromosikan menjadi kepala perekrutan Akademi Agustus lalu, dan Nick Cox, kepala Akademi United, sama-sama bekerja keras untuk mengembangkan lebih banyak bintang tim utama bagi Ineos. Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho sudah menjadi pemain kunci di bawah asuhan Erik ten Hag, dan diharapkan lebih banyak talenta muda akan mengikuti jejak mereka.